Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, teman-teman, rekan-rekan, dan Bapak Firmansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Universitas Binarsara Informatika dengan program studi Teknologi Informasi ingin mempresentasikan hasil jurnal atau artikel ilmiah yang telah kami susun dengan judul Penyebaran Hoaks sebagai Bentuk Kejahatan Cyber dalam Era Digital. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Dani Aulia Fadrianto, dan juga ada rekan-rekan saya yaitu Hengki, Ridho Zakaria, dan juga ada Budiman. Jurnal kami disusun sebagai bentuk respon terhadap fenomena yang kini sangat relevan di tengah masyarakat digital, yaitu penyebaran hoaks yang kian masif dan sulit dikendalikan. Salah satu contohnya adalah kasus hoaks yang beredar terkait pemilu, vaksin, hingga isu-isu proaktif berbasis SARA yang dapat memicu kepanikan dan konflik sosial. Fenomena ini menunjuk bahwa penyebaran hoaks tidak lagi dianggap sepele, tetapi juga menjadi ancaman serius dalam konteks kejahatan cyber di era digital. Untuk memahami lebih lanjut urgensi dari permasalahan ini, mari kita mulai dengan pembahasan latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Next. Seiring dengan transformasi digital yang terus berkembang pesat, masyarakat dapat dengan mudah mengakses menyebarkan informasi hanya hitungan detik. Kemudahan ini membawa banyak manfaat dan juga memberi manfaat negatif juga. Salah satunya adalah maraknya penyebaran hoaks atau berita palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di Indonesia sendiri, fenomena hoaks semakin mengkhawatirkan. Mayoritas sangat aktif di media sosial, tetapi belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menyaring informasi. Faktor inilah yang menyebabkan penyebaran hoaks dapat menyebar dengan cepat dan luas, bahkan lebih cepat dari informasi resmi. Tidak sedikitnya hoaks menimbulkan konflik sosial, keresahan publik secara politik dan ekonomi. Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah rendahnya literasi digital di masyarakat, di mana banyak orang cenderung menyebarkan informasi tanpa memverifikasi kebenaran terlebih dahulu. Melihat tingginya risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh hoax ini, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana pola penyebaran hoax serta bagaimana strategi terbaik untuk menanganinya. Maka dari itu, bagian berikutnya kami menyampaikan tujuan dari penelitian ini yang menjadi dasar penyusunan jurnal ini. Fokus penelitian penelitian ini yaitu satu untuk menganalisis pola penyebaran hoaks yang terjadi di berbagai platform digital seperti media sosial, termasuk bagaimana algoritma berperan dalam mempercepat penyebaran informasi palsu. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dampak negatif dari penyebaran hoaks, baik dari sisi sosial, politik, ekonomi, maupun keamanan publik di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengkaji strategis penanganan dan pencegahan hoaks, termasuk peran literasi digital, regulasi hukum, serta keterlibatan masyarakat untuk pemerintahan dalam menerangi kejahatan cyber ini. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, diharap penelitian kami memberikan gambaran lebih kompresif tentang bagaimana hoaks menyebar, apa bahayanya, dan apa saja solusi yang diterapkan di era digital saat ini. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hengki. Waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih Dani. Saya akan menjelaskan isi slide keempat yang berisi kata kunci pembahasan dalam jurnal ini. Yang pertama adalah cybercrime. Cybercrime atau kejahatan cyber adalah segala bentuk tindakan kriminal yang dilakukan melalui teknologi informasi dan juga jaringan internet.
Jenisnya itu bisa bermacam-macam, mulai dari peretasan data, pencurian identitas, hingga penyebaran informasi palsu. Cybercrime itu sendiri menjadi sangat berbahaya karena pelaku bisa merugikan individu maupun lembaga secara lintas wilayah dan bahkan negara. Selanjutnya kita akan bahas terkait hoax. Hoax merupakan informasi yang tidak benar dan sengaja disebarkan untuk menyesatkan. Biasanya hoax dikemas agar terlihat meyakinkan. Tujuan bisa bermacam-macam, mulai dari keuntungan ekonomi, pengaruh politik, hingga provokasi sosial. Kemudian ada istilah literasi digital, yaitu kemampuan seorang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan juga menggunakan informasi secara bijak di ruang digital. Rendahnya literasi digital menjadi salah satu penyebab utama mengapa masyarakat mudah terpapar hoax. Berikutnya adalah misinformasi, yaitu penyebaran informasi yang salah, meskipun tidak terlalu disengaja. Misinformasi dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat dan sangat sulit dibedakan dari hoax. Dan yang terakhir adalah terkait penegakan hukum. Ini merujuk pada tindakan dan upaya hukum yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelaku penyebaran hoax. Di Indonesia, hal ini didasarkan pada Undang-Undang ITE, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, mulai dari pelacakan digital hingga bukti yang sah secara hukum sulit didapatkan. Kemudian di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pendahuluan dari jurnal yang telah kita buat, yang kita tuangkan ke dalam slide PowerPoint ini. Yang pertama adalah transformasi digital yang berlangsung pesat, membawa perubahan besar dalam cara manusia mengakses dan menyebarkan informasi. Kehadiran internet dan perangkat digital membuat informasi dapat tersebar secara instan dan lintas batas geografi. Tapi, kemudahan ini juga membuka celah baru untuk kejahatan cyber, terutama dalam bentuk hoax atau berita palsu. Di Indonesia, hoax menyebar terutama melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, dan seringkali dapat memicu kepanikan, konflik sosial, bahkan mengganggu stabilitas politik. Salah satu pemicu utama dari masalah politik ini adalah rendahnya tingkat literasi digital. Banyak masyarakat Indonesia yang belum membedakan informasi benar dan yang menyesatkan yang mereka dapatkan dalam sistem informasi digital. Meskipun sebagian besar masyarakat aktif di internet, hanya sedikit yang memiliki kemampuan kritis untuk mengevaluasi konten digital tersebut. Pemerintah dan juga LSM atau non-organisasi pemerintah telah melakukan berbagai program literasi digital yang cukup efektif, terutama di kalangan pelajar. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan, mulai dari kesulitan pelacakan hingga pembuktian hukum secara digital yang mana sulit didapatkan. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif sangat dibutuhkan. Tidak cukup hanya dengan edukasi atau hukum saja. Kita juga membutuhkan teknologi serta kolaborasi semua pihak untuk menangani penyebaran hoax ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kajian literatur yang telah kita dapatkan dari jurnal ini. Ini adalah bagian pertama. Paling utama yang akan saya jelaskan adalah cybercrime itu sendiri, yang mana ini merupakan tindakan kriminal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet. Contohnya termaksud peretasan, pencurian data, penyebaran virus, dan tentu saja penyebaran hoax. Cybercrime adalah ancaman serius karena pelakunya bisa melakukan serangan secara masif dan juga lintas negara. Kemudian kedua adalah hoax itu sendiri, yang mana ini merupakan informasi palsu yang sering dibuat dengan niat buruk dan dirancang agar terlihat masuk akal. Tujuannya bisa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, memanipulasi opini politik, atau bahkan memecah belah masyarakat secara sosial. Penjelasan lebih lanjut tentang media penyebaran literasi digital dan hukum akan disampaikan oleh teman saya Budi di slide selanjutnya, yaitu kajian literatur bagian kedua. Silakan, Budi, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih untuk Bang Engki. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian kajian literatur bagian yang kedua.
Pada kajian literatur untuk memperkuat dasar pembuktian, kami merujuk pada beberapa teori dan konsep kunci seperti satu media penyebaran ini biasanya melalui aplikasi seperti Facebook, TikTok, dan aplikasi seperti WhatsApp yang menjadi kanal utama penyebaran hoax karena sifatnya yang cepat dan luas. Kemudian yang kedua, literasi digital, yaitu kemampuan individu dalam memahami dan mengevaluasi informasi digital yang diterima sangat penting. Dan yang ketiga, literasi data. Sayangnya, rendahnya tingkat literasi di digital membuat masyarakat mudah percaya pada informasi palsu. Dan ini memberikan peluang bagi hoax untuk semakin luas di masyarakat. Kemudian yang keempat, penegakan hukum seperti UU ITE yang menggunakan sebagai dasar hukum untuk menindak penyebaran hoax menjadi regulasi penting untuk mengatasi penyebaran informasi palsu. Kemudian yang terakhir yaitu tantangan pelacakan meskipun implementasinya menghadapi tantangan seperti pelacakan bukti, jadi salah satu prioritas adalah penegakan hukum adalah menentukan bukti digital tegas tegas pelaku. Kemudian saya akan melanjutkan ke metodologi penelitian dengan bekal konsep-konsep tersebut. Kami menyusun metode yang dapat menggambarkan situasi penyebaran hoax secara objektif dan mendalam seperti menggunakan metode studi pustaka dan sumber informasi seperti menggunakan buku, jurnal, dan riset. Dan tujuan penelitiannya itu untuk memahami pola penyebaran hoax dan strategi yang bisa dilakukan untuk menanganinya. Kemudian slide 9. Kemudian untuk hasilan pembahasan bagian 1, setelah mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi, kami menemukan beberapa temuan penting terkait pola penyebaran dan hoax yang akan kami bahas pada bagian berikut. Yang pertama, pola penyebaran hoax adalah platform digital yang membantu mempercepat penyebaran hoax. Terus yang kedua, informasi viral, yaitu platform digital seperti media sosial memanfaatkan algoritma yang secara tidak langsung mendorong konten viral termasuk hoax. Yang ketiga, rendahnya verifikasi. Rendahnya verifikasi pengguna terhadap konten juga memperkuat penyebaran hoax yang tidak berdasar yang berdampak pada kepercayaan terhadap informasi palsu. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Bang Rito Jagaria. Terima kasih. Baik, terima kasih Budi. Saya akan mengambil alih. Saya akan melanjutkan dari hasil pembahasan yang sudah kita dapatkan dari jurnal yang kita tulis. Di sini ada hasil pembahasan kedua. Dampak hoax yang sudah dilakukan di masyarakat ini bisa menyebabkan keresahan sosial yang berkelanjutan dan gangguan keseluruhan pada tatanan masyarakat. Jadi dampak hoax ini tidak bisa dianggap remeh, harus segera dibasmi gitu. Gangguan demokrasi. Hoax itu juga bisa bikin gangguan demokrasi buat politik terutamanya. Bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam politik dan sebagainya macamnya. Lalu kerusakan reputasi. Untuk hoax sendiri di sini bisa merusak reputasi seseorang, organisasi, individu dapat mengalami penurunan reputasi juga. Kayak misal kantor itu di hoax, dia suka ngambil barang atau bekerja sama dengan judul, itu kan bisa menurunkan reputasi dari perusahaan tersebut. Dan kerugian ekonomi ini juga sama dari kerusakan reputasi tadi masih bisa disangkut-pautkan. Kalau perusahaan dituduh hoax seperti itu kan nanti penghasilannya akan menurun. Jadi akibat dari hoax ini tuh harus benar-benar cepat ditangani. Lanjut Bang, slide selanjutnya. Upaya penanganan yang telah kami cari itu yaitu edukasi digital. Untuk edukasi digital ini, pemerintah dan LSM perlu berkolaborasi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Masyarakat ini emang harus dikasih tahu cara-cara memilah hoax, yaitu adalah peran dari pemerintah yang harus bisa menangani edukasi ini. Terus sistem pelaporan, ini salah satu sistem yang kami pikirkan juga. Mungkin ada berita hoax yang bisa dilaporkan dari masyarakat ke pemerintah. Jadi pemerintah nggak kerja sendirian, masyarakat juga harus ikut membantu.
Lalu di sini ada penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia sendiri untuk masalah hoax ini sudah ada dari UU ITE. Tapi untuk UU ITE ini belum terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Jadi kita harus lebih dikasih tahu lagi masyarakatnya tentang UU ITE ini. Dan seperti yang kayak katakan tadi, sini kolaborasi masyarakat itu sangat penting. Jadi masyarakat tidak bisa hanya diam dan untuk dampak hoax ini. Mereka harus ambil alih dan harus bekerja sama dengan pemerintah agar agar masalah hoax ini bisa diselesaikan dengan baik. Lanjut, Bang. Jadi kesimpulan yang sudah kami dapatkan dari jurnal yang sudah kami buat ini, ancaman hoax itu bukan lagi isu sepele di era digital seperti sekarang, harus cepat-cepat diatasi dan masyarakat juga harus segera diberitahu. Dan penyebabnya itu bisa dari karena literasi masyarakatnya yang kurang dan kemajuan teknologi ini yang sudah sangat pesat di masa-masa sekarang. Solusi integrasinya membutuhkan sinergi dan edukasi penegakan hukum seperti yang sudah saya katakan tadi. Masyarakat sini harus segera diberitahu dan diberi edukasi untuk masalah hoax ini. Lanjut, Bang. Ya, baik. Sekian dari presentasi kelompok kami untuk masalah hoax ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.